Jadi fungsi menyendiri itu sangat luar biasa. Kecerdasan akan muncul, pengetahuan baru akan muncul, kepekaan, kejernihan itu akan muncul. Sering-seringlah menyendiri, tapi menyendirinya itu pun jangan sampai kita menyendiri tapi pikiran ruwet, ya podo bae, ora ono bedane karo metu. Dan manfaat bagi orang yang suka menyendiri itu sangat luar biasa. Karena dalam kesendirian kita, di situ ada pengobrolan. Jadi diri kita bercakap-cakap dengan diri kita sendiri. Di situ ketika kita sering menyendiri, itu akan muncul wawasan-wawasan baru, pengetahuan-pengetahuan baru dari dalam diri. Karena di situ ada interaksi antara pikiran dan rasa. Kita menyendiri, kita mengamati diri kita sendiri, kita mengamati mungkin pengalaman masa lalu kita mengamati alam ini. Di situ akan muncul dengan sendirinya, akan muncul pengetahuan-pengetahuan baru, akan mendapatkan ilmu-ilmu baru yang mungkin belum pernah kita ketahui sebelumnya. Jadi manfaat menyendiri itu sangat-sangat luar biasa. Oleh karena itu, orang-orang zaman dahulu itu ada yang menyendiri ke tengah hutan, ada yang menyendiri di dalam goa dan sebagainya. Itu tujuannya ya hanya untuk itu, untuk melatih kepekaan, untuk melatih kejernihan jiwa, kejernihan pikiran, kejernihan rasa. Jadi dalam kesendirian kita akan menemukan banyak sekali manfaat. Dan kita akan terhindar dari radiasi energi orang-orang di sekitar kita. Karena setiap kita berjumpa dengan orang lain, itu tubuh energi kita akan tertempeli oleh orang yang kita jumpai. Setiap kita interaksi dengan siapapun itu akan tubuh energi kita akan tertempeli oleh radiasi orang yang kita temui. Nah, jika kita bertemu dengan orang yang baik-baik, kita akan mendapatkan tempelan energi yang positif. Tapi jika kita bertemunya dengan orang yang jerimet, mumet, bundret, ya diri kita akan tersalur energi seperti itu. Bisa tanpa sebab, tiba-tiba kita merasa emosi sendiri, kita merasa pusing sendiri, kita merasa gelisah dan sebagainya. Ya itu karena tempelan energi dari orang-orang yang kita jumpai. Sehingga sebenarnya setiap hari kita harus selalu membersihkan tubuh energi kita. Kita harus selalu mandi secara energi, agar energi-energi yang menempel ini tidak membebani diri kita. Lah wis nggawa beban uripe dhewek ya padha kaboten, malah ketambahan tempelan energi dari luar diri tambah abot. Jadi kita harus terus mengamati diri kita, membersihkan jiwa raga kita, membersihkan tubuh energi kita dari kontaminasi atau radiasi orang-orang di sekitar. Jadi fungsi menyendiri itu sangat luar biasa. Kecerdasan akan muncul, pengetahuan baru akan muncul, kepekaan, kejernihan itu akan muncul. Sering-seringlah menyendiri, tapi menyendirinya itu pun jangan sampai kita menyendiri tapi pikiran ruwet, ya podo bae, ora ono bedane karo metu. Jadi kita menyendirinya itu kita renungkan ke dalam diri. Jangan kita menyendiri malah menyesali kehidupan, malah menyalahkan kehidupan. Kalau kita menyendiri menyalahkan kehidupan, menyesali kehidupan, sing ngono malah depresi.
Tapi jika kita menyendiri, kita merenungkan ke dalam diri, kita menikmati hidup kita, kita mengamati diri kita sendiri, kecerdasan sejati itu akan muncul tanpa membaca. Tiba-tiba kita terpahamkan, kita hanya melihat sesuatu, kita akan peka, kita akan langsung paham dengan kode-kode ayat-ayat kauniyah dan sebagainya. Dan semua orang yang berspiritual itu pernah mengalami menyendiri, akan malas untuk keluar, karena radiasi energinya itu pun sudah berbeda. Kita ada peningkatan energi, kita ada peningkatan kesadaran, karena hukum energi itu sejenis menarik sejenis, sejenis bertemu dengan sejenis. Lah jika kita selalu berjumpa dengan orang-orang yang membuat diri kita emosi, berarti dalam diri kita itu masih ada energi keemosian. Diri kita masih dipertemukan dengan orang-orang yang membuat kita jengkel, berarti dalam diri kita ini energinya pun masih seperti itu. Kita harus mau introspeksi. Jangan malah menyalahkan sesuatu di luar diri. Jangan menghakimi luar diri. Jadikan apa yang ada di luar diri untuk cerminan ke dalam diri. Itu jika kita bersosial, jika kita keluar. Jika kita keluar, jadikan apa yang ada di luar, siapapun yang kita jumpai, itu untuk melihat ke dalam, untuk mengintrospeksi. Tapi jika kita sedang menyendiri, mungkin di rumah sendiri, di kamar sendiri, kita ke suatu tempat yang sepi dan sebagainya, kita amati dalam diri, kita telusuri sendiri diri kita ini, kita ajak diri sejati kita untuk berdialog, kita diam, kita renungkan, tanyakan pada diri sejati apa yang tidak kita ketahui. Nanti di situ akan muncul jawaban-jawaban yang tanpa suara, tanpa kata, tapi kita mudeng, kita paham dengan bahasa rasa itu. Jadi jangan heran kita berspiritual, tiba-tiba kita malas untuk keluar, karena itu ada pemurnian, ada peningkatan kesadaran, peningkatan energi. Setiap manusia sebenarnya itu meradiasikan energi dari yang dirasa oleh setiap individu. Sehingga terkadang kita berjumpa dengan si A, si B, kok rasanya itu tidak nyaman, kok rasanya dekat dengan ini damai dan sebagainya. Ya karena pancaran radiasi dari batinnya orang yang kita jumpai. Umpama kita berjumpa dengan orang lain, kita belum kenal, tapi kok di dekatnya kita merasa tidak nyaman, berarti orang tersebut energinya atau batinnya itu ya masih sangat dipenuhi atau masih sangat banyak energi negatif, sehingga pancaran radiasinya itu keluar, menyentuh tubuh energi kita, sehingga kita merasa tidak nyaman. Dan jika tubuh energi kita tertempeli energi negatif dari luar diri dan kita tidak membersihkannya, lama-lama itu menumpuk. Setelah tumpukan itu sangat banyak, itu akan menghantam tubuh fisik. Tubuh fisik kita akan berpenyakit. Jadi penyakit ya ada yang dari dalam, ada yang dari luar. Nah, contoh penyembuh. Menjadi penyembuh itu sebenarnya sangat melelahkan. Setiap ada pasien yang mungkin berobat, itu di situ energi dari si pasien itu menempel ke tubuh energi si penyembuh. Dan jika penyembuh itu tidak melakukan pembersihan, dan hal seperti itu berjalan sangat lama, kita selalu tertempeli oleh energi dari si pasien 1, 2, 3, bahkan sampai ribuan pasien, lama-lama tubuh kita akan sakit. Jadi jangan heran jika banyak penyembuh yang mungkin mengalami penyakit ini, mengalami penyakit begitu dan sebagainya, karena itu ya tempelan-tempelan energi dari si pasiennya.
Jangankan penyembuh, ya orang curhat saja, orang curhat menuangkan isi hatinya, unek-unek lah, luka batin lah, dan sebagainya. Kita itu akan tertempeli energi itu, tertempeli energi kesedihan, tertempeli energi kemarahan, tertempeli energi yang negatif-negatif. Jadi harus sering-sering kita membersihkan tubuh energi kita dari tempelan-tempelan orang yang pernah kita jumpai, orang yang curhat dan sebagainya. Kita harus sering merutinkan setiap hari untuk membersihkan tempelan-tempelan energi seperti itu. Jadi untuk mendengarkan curhatan orang lain, kita pun akan tertempeli oleh energi orang tersebut. Jadi orang gampang menjadi orang-orang seperti itu tidak gampang. Mereka melemparkan energi negatif, yaitu luka batin, kemarahan, kesedihan, kekecewaan, itu akan pasti akan menempel ke tubuh energi kita. Itu pasti. Dan tugas kita ya setelah selesai ada yang curhat dan sebagainya, kita langsung menurunkan energi ilahi untuk membersihkan tubuh energi kita agar energi itu dinetralkan, agar diri kita pun tidak terkena efek. Karena orang curhat jika tidak membersihkan seperti itu, ada orang curhat mungkin tentang luka batin, tentang kemarahan, kekecewaan, biasanya yang diajak curhat ini badannya itu akan merasa berat, mungkin kepalanya pusing, mungkin rasanya tidak nyaman setelahnya. Itu jika rasanya peka. Tapi jika rasanya tidak peka, ya biasa baik. Tapi biasa baiknya itu akan membahayakan diri ini. Yang diajak curhat itu akan berbahaya untuk dirinya, karena kumpulan energi itu tidak dibersihkan, lambat laun akan menebal terus, mendapatkan curhatan dari satu orang, dua orang, tiga orang, ini akan menumpuk, dan ya yang ini pun akan sakit, akan ya bukan hanya sakit, bisa dia akan dilingkupi oleh energi kesedihan, oleh energi kemarahan dan sebagainya, dan ia akan mengundang orang-orang yang sejenis dengan energi yang ada di tubuh energinya. Jadi begitu, dan manfaat kita menyendiri itu sangat luar biasa. Batin menjadi peka, pikiran menjadi jernih, rasa menjadi peka. Manfaatkanlah yang sedang suka menyendiri. Terus olah rasa, olah jiwa, agar semakin bersih jiwa kita, agar kita benar-benar bisa menikmati kehidupan kita, karena hidup ini adalah kenikmatan yang tiada tara.